Saudara Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Sejumlah pihak menilai Presiden perlu turun tangan untuk menyerahkan kasus ini ke KPK. Apa yang perlu dilakukan Presiden? Berikut analisis Pujiyono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan, dan Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman. Malam sempat ada simpang siur ya soal status tersangka dari mantan Jampitsus. Nah, jadi sebenarnya dari 3 sprindik baru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 kasus yang menjerat ex-Jampitsus ini, statusnya benar tersangka? Jadi begini, sprindik baru itu setidaknya menjawab 2 hal. Pertama adalah soal kepastian hukum, memastikan hukum formil itu tetap kemudian ada basis dasarnya. Yang kedua adalah menjamin juga keberlanjutan proses. Nah, yang kedua juga kan kalau ini kan penyidiknya nanti kan baru, nggak mungkin nanti menggunakan penyidik sprindik yang dibuat oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Sehingga yang digunakan kan sprindik baru ini, dan tiga-tiganya juga melanjutkan sprindik yang memang sudah kemarin dibuat oleh Kortas Tipikor terkait 3 kasus, Krakatau Steel, Asabri, terus juga PLN itu. Sehingga apakah kemudian menggugurkan status tersangka yang bersangkutan? Saya pikir tidak. Jadi yang bersangkutan juga tetap kemudian tetap kemudian statusnya menjadi tersangka. Sudah ada penerbitan 3 sprindik baru yang menjerat ex-Jampitsus dan statusnya tetap tersangka. Nah, kalau statusnya sudah tersangka, apa sebenarnya yang ditunggu untuk pemeriksaan dan juga penahanan? Banyak sekali desakan, kok belum ditahan-tahan ya sampai sekarang? Apa yang menjadi alasannya, pertimbangannya? Ini yang juga kita tunggu. Mbak Adisti, saya dan semua masyarakat juga menunggu. Proses berikutnya seharusnya ketika kan maraton ya kerjanya. Kemarin kekhawatiran kita kan soal konflik of interest. Konflik of interest kita sampaikan jangan sampai kemudian penyidik itu adalah pegawai-pegawai kejaksaan yang memiliki hubungan langsung dengan tersangka FA gitu di Gedung Bundar. Dan itu juga sudah dijawab melalui proses berikutnya, dicarilah penyidik-penyidik yang tentu memiliki latar belakang kuat dan juga senior. Kalau kita lihat kan nama-nama itu kan Kejati, mantan Kejati dan segala macam, dan mereka juga mantan ex KPK, sehingga menjawab soal konflik of interest itu, bahwa ini akan ditangani dengan serius oleh kejaksaan tanpa kemudian melibatkan orang-orang di Gedung Bundar. Saya memahami bahwa konflik kepentingan itu bukan hanya relasi interpersonal, bukan hanya penyidik-penyidik yang tidak boleh memiliki hubungan dengan mantan Jampitsus, tetapi juga harus dilihat dalam kacamata kelembagaan. Konflik of interest dalam perspektif kelembagaan itu harusnya proses penyidikan terhadap mantan Jampitsus itu semestinya dilakukan oleh lembaga lain di luar daripada lembaganya. Salah satunya menurut Anda yang menurut saya yang paling tepat, karena ada 2 lembaga yang saling menyandra ya, antara kepolisian dan kejaksaan, harusnya memang KPK yang mengambil alih perkara ini. Artinya kita menghindari satu soal konflik of interest, kan nggak mungkin jeruk makan jeruk ya. Ini adalah lembaga yang mempertaruhkan kepercayaan publik, jadi public trust itu sangat bergantung dari proses penanganan perkara ini, karena ini kan mendapatkan atensi banyak dari publik luas gitu ya. Kalau kemudian proses penanganannya tetap ada di kejaksaan misalnya, ya ini menjadi problem karena konflik kepentingannya jelas akan sangat tebal di sana. Tetapi kalau kemudian KPK yang mengambil alih perkara ini, saya kira itu bisa menjawab soal konflik kepentingan itu. Nah, cilakannya adalah kita juga belum menemukan statement terbuka dari Presiden. Seharusnya Presiden itu meminta KPK saja yang menangani perkara ini. Jadi kita juga tidak meminta Presiden terlampau jauh di dalam urusan teknis yudisialnya, tetapi kita meminta karena ini urusan yang meminta situasi yang mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum, karena semua juga orang paham dengan cerita ini, ada semacam situasi yang bukan semata-mata soal hukum, tetapi ada soal ekstralegal di sana, maka seharusnya memang KPK yang diminta oleh Presiden secara tegas untuk menangani perkara ini. Saya kira itu yang menjadi solusi yang paling tepat kalau kemudian ingin menghindari konflik kepentingan secara kelembagaan tadi.